Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini kita akan memasuki bab 12 mengenai jenjang sekolah di Jakarta. Sekolah merupakan tempat untuk mendapat pendidikan. Dengan bersekolah, kita mendapatkan banyak ilmu. Selain itu, kita dapat mengembangkan bakat dan minat. Sekolah terdiri dari beberapa jenjang. Bersekolah di manakah kamu? Tahukah kamu apa saja jenjang sekolah khususnya di Jakarta? Mari kita pelajari dalam bab ini. Ada 3 jalur pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Jalur pendidikan formal mempunyai jenjang, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Pendidikan formal dilaksanakan di sekolah-sekolah. Pendidikan non-formal diadakan di luar sekolah, misalnya taman permainan anak atau TPA, lembaga kursus, lembaga pelatihan, dan sanggar. Pendidikan informal diperoleh dari lingkungan atau keluarga secara mandiri, misalnya homeschooling. Sekolah formal di Jakarta terdiri dari sekolah berdasarkan jenjangnya. Jenjang sekolah yang ada di Jakarta sebagai berikut. 1. Pendidikan anak usia dini atau PAUD. PAUD merupakan jenjang pendidikan paling awal. PAUD untuk anak usia 0 sampai 6 tahun. PAUD untuk pendidikan formal adalah Taman Kanak-kanak atau TK dan Raudatul Atfal atau RA. Contoh TK di Jakarta adalah TK Negeri Besuki, Jakarta Pusat, dan TK Negeri Pembina Duren Sawit, Jakarta Timur. Contoh RA di Jakarta adalah RA Al-Ashiroh, Jakarta Timur. Yang kedua adalah pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan selama 9 tahun, yaitu sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP. Setara SD ada MI, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat. Lama pendidikan yang ditempuh di SD adalah 6 tahun. Penamaan SD di Jakarta menggunakan nomor urut berdasarkan kelurahan tempat sekolah tersebut berada. Setara SMP ada MTS, Madrasah Sanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat. Lama pendidikan di SMP adalah 3 tahun. Pemerintah mewajibkan seluruh anak Indonesia mendapatkan pendidikan tingkat dasar selama 9 tahun. Hal ini disebut dengan program wajib belajar. Yang ketiga adalah pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan lanjutan dari pendidikan dasar, yaitu SMA. Pendidikan menengah ditempuh selama 3 tahun. Setara SMA ada MA atau Madrasah Aliyah, SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, MAK, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Di Jakarta sudah banyak sekolah luar biasa atau SLB untuk anak-anak berkebutuhan khusus. SLB meliputi sekolah untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dengan adanya SLB, siswa berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang setara dengan anak-anak lainnya. Yang keempat adalah pendidikan tinggi. Setelah lulus dari sekolah pendidikan menengah, kamu dapat melanjutkan sekolah ke pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi meliputi akademi, perguruan tinggi untuk diploma, sarjana, dan pasca sarjana. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Pendidikan tinggi bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki keterampilan. Selain pendidikan formal di sekolah, di Jakarta terdapat pula pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar sekolah formal. Pendidikan non-formal berfungsi mengganti
menambah dan melengkapi pendidikan di sekolah formal. Pendidikan non-formal dapat diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah dan menyesuaikan dengan standar pendidikan nasional. Pendidikan non-formal memiliki dua tujuan utama. Pertama, memenuhi kebutuhan tingkat dasar, misalnya pengetahuan tentang alam, keaksaraan, pengetahuan kesehatan dan gizi, dan pengetahuan umum. Kedua, untuk melengkapi pendidikan tingkat dasar dan pendidikan nilai-nilai kehidupan, misalnya pendidikan kesenian dan keagamaan. Pendidikan non-formal dapat menjadi pilihan bagi anak-anak yang putus sekolah dan tidak dapat bersekolah formal karena keterbatasan dan alasan lainnya. Selain itu, sekolah non-formal dapat menjadi pilihan yang tepat bagi siswa yang ingin mengembangkan minat dan bakatnya secara serius. Sebagai contoh, siswa yang pandai menari dapat mengikuti sanggar kesenian agar mendapat ilmu yang tidak diperoleh di sekolah formal. Selain sanggar, lembaga pendidikan non-formal dapat berupa lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, dan pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM. Lembaga pendidikan non-formal sudah dimulai sejak anak usia prasekolah, diantaranya kelompok bermain atau KB, atau taman permainan anak atau TPA. Pendidikan non-formal dapat setara dengan pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh pemerintah. Misalnya, kejar paket A yang setara dengan SD, kejar paket B yang setara dengan SMP, dan kejar paket C yang setara dengan SMA. Cukup sekian pembahasan PLBJ pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.